Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Felix Nolo Olimpia Dewa Satria Tama dengan NPM 20106113668. Perkenalkan, nama saya Herianto Hibono dengan nomor pokok mahasiswa 201410878 dari kelompok A4. Halo, kami dari kelompok A4. Perkenalkan, nama saya adalah Tamara Gozali dengan NPM 200610564. Kami akan menjelaskan mengenai produk yang dihasilkan, yaitu Clamp Tools. Namun pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dari Clamp Tools ini. Pertama-tama dilakukan penandaan dan pengukuran dengan memberi kapur pada permukaan plat strip yang diberi goresan dengan menggunakan jangka sorong yang telah disesuaikan ukurannya dengan ukuran suppart. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan suppart-suppart tersebut. Untuk suppart-suppart yang telah dipotong, dilakukan pengerindaan pada ujung-ujungnya dengan tujuan untuk menghaluskan ujung-ujung yang tajam setelah dilakukan pemotongan. Kemudian dilakukan proses penandaan pada beberapa suppart yang dilubangi dengan menggunakan penitik yang dipukul dengan palu sehingga membentuk goresan sebagai titik pusat dari lubang. Beberapa suppart yang dilubangi dan waktunya yaitu penampang bagian bawah selama 147 detik, penampang utama selama 150 detik, dan penampang atas selama 148 detik. Proses melubangi dilakukan dengan menggunakan bor duduk. Pada suppart penampang utama terdapat proses membengkokkan. Proses membengkokkan ini dilakukan dengan cara mengencangkan setengah bagian dari penampang utama pada ragum dan memukul dengan palu setengah bagian yang tidak dikencangkan pada ragum. Proses membengkokkan ini dilakukan hingga penampang utama bengkok sebesar 170 derajat. Untuk suppart ulir dibuat dengan cara membeli ulir yang memiliki diameter M6 namun tidak memiliki panjang 70 mm. Hal ini dikarenakan tidak terdapat ulir yang ada bagian polosnya di atasnya. Kemudian, part ulir ini dibuat dengan cara dipotong sepanjang 70 mm dengan panjang ulir yang telah ditentukan. Pada suppart pemegang atas dilakukan pembuatan chamfer dengan cara memotong ujung bagian pemegang atas dengan radius chamfer yang diinginkan. Kemudian dilakukan penggerindaan untuk membentuk radius yang diinginkan. Kemudian dilakukan proses pengelasan dengan tujuan menyatukan suppart menjadi satu part, yaitu pada penampang utama, penampang bagian bawah, dan pemegang bawah menjadi satu part rahang atas. Kemudian penampang bagian atas dan pemegang atas menjadi satu part rahang bawah, kemudian handle dan ulir menjadi satu part pengunci. Kemudian setelah dilakukan pengelasan part-part yang diperlukan untuk membentuk Clamp Tools, kita bisa melanjutkan ke bagian perakitan. Perakitan untuk Clamp Tools dilakukan dengan cara memasukkan rahang bawah ke lubang yang pendek pada bagian rahang atas, kemudian memutar rahang bawah sehingga rahang bawah menghadap rahang atas. Kemudian part pengunci dimasukkan ke lubang rahang bawah, kemudian dimasukkan ke per dan dimasukkan ke lubang pada rahang atas. Apabila bagian pengunci sudah masuk sepenuhnya, kemudian kencangkan dengan memasukkan ring, kemudian memasukkan mur dan dikencangkan. Penggunaan Clamp Tools dilakukan dengan cara mendorong rahang bawah mendekati rahang atas sesuai dengan benda yang dijepit. Kemudian melakukan pengencangan pada rahang atas dengan menggunakan mur. Biaya yang diperlukan untuk membuat Clamp Tools ini adalah 200.000 ditambah dengan biaya untuk mur sebesar 2.000 dan per sebesar 3.000 sehingga totalnya adalah 205.000. Adapun kendala ketika pembuatan Clamp Tools adalah praktikan tidak bisa melihat proses pembuatan Clamp Tools 100%, jadi ada beberapa proses yang terlewatkan atau tidak sempat dilihat. Durasi pembuatan yang lama karena bengkel mengantri. Kemudian, peta proses operasi berubah karena mesin yang ada tidak lengkap dan proses pengerjaan dilakukan secara manual. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami sangat menerima segala kritik, saran, dan pertanyaan. Terima kasih.